Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo teman-teman Perpus, selamat datang kembali di podcast Perpus Glossarium. Perkenalkan, aku Suci Smoktavia, biasa dipanggil Suci, dan kali ini aku akan kembali menjadi sebagai moderator di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini tuh akan membahas seputar tentang duta baca yang ada di Unicom. Nah, di depan aku ini udah ada bintang tamu yang sangat spesial di podcast kali ini. Boleh kali teh untuk perkenalkan diri, mulai dari nama, terus mungkin jurusan boleh. Oke, makasih ya Suci. Aku izin memperkenalkan diri, nama aku Jihan Salsabila. Untuk sekarang aku semester 6 dari program studi teknik informatika. Dan untuk keseharian aku ya sebagai mahasiswa dan juga sebagai duta baca Unicom periode 2024-2025. Dan juga selain itu aku aktif di Korps Protokoler Mahasiswa Unicom. Wah, cukup aktif sekali ya. Berarti Ya, sibuk betul. dong. Sibuk nggak sih akhir-akhir ini Jadi protokoler juga ya? protokoler Sebagai MC. sebagai MC. Udah kira-kira udah berapa kali nge-MC sebuah acara? Aku pengen tahu. Kalau kayaknya sih kalau nge-MC di Unicom ini udah lebih dari 10 kali ada kali ya. Ada kali ya, nggak tahu sih. Oh, Kurang lebih ya Kurang seperti itu gitu. Soalnya kan dari setahun yang lalu. Jadi ya lumayan lah. oke. Ada ini nggak sih kayak pressure gitu nggak sih setiap mau itu? Kalau pressure sih nggak ada ya, karena cukup santai. Cuman mungkin di awal-awal karena aku kan maksudnya baru mulai lagi nge-MC itu dari 2024 gitu ya. Dari pertama masuk KPM. Mungkin itu kayak apa sih, demam panggung gitu. Jadi iya. kalau misalkan tekanan sih enjoy aja lah gitu. Terus selama kuliah di jurusan itu tuh ada ininya nggak sih? Ada apa sih? Ada tekanan atau pressure lagi lah gitu? Oke. Kalau aku mungkin cerita aja ya ini ya dari semester 1 aja. Kalau mungkin dari semester 1, karena aku kan dulunya nggak kebayang ya bakal masuk teknik informatika itu kayak gimana. Jadi mungkin agak sulit beradaptasinya gitu. Tapi ya overall alhamdulillah lah lumayan gitu. Semester 2 udah mulai bisa mengikuti, semester 3 udah mulai ya udahlah gitu. Udah santai mulai enjoy aja. gitu Udah mulai enjoy. Tapi kalau ada tekanannya itu pas kita mau UAS ataupun mau UTS gitu. Karena banyak tubes. Jadi dari semua matkul tubes itu kayak pusing gitu. Tidak relate dengan aku ya. Kalau Teteh sendiri tuh dari program studi apa nih? Aku nih buat kalian yang enggak sih, nggak ada yang penasaran sebenarnya. Maksudnya bohong. Oh, kalau aku karena aku tidak terlalu relate sama tajihan, jadi jurusan aku tuh manajemen. Jadi setiap akhir itu nggak ada tuh yang namanya tubes-tubes gitu, nggak ada. Jadi ya udah ujian biasa, nggak terlalu tertekan seperti itu. Sangat happy berarti ya. Insya Allah. Kira-kira ada ininya nggak sih, ada persyaratan khusus nggak sih untuk menjadi duta baca Unicom? Kalau persyaratan khusus waktu kemarin itu aku kayaknya asal kita adalah mahasiswa aktif Unicom bisa daftar deh. Sebenarnya nggak ada apa sih syarat-syarat tertentu. Mungkin kalau misalkan kamu minat atau suka gitu membaca, ya udah ayo ikut aja gitu. Kemarin saya ingat aku. Soalnya aku lihat di Instagram, Instastory Perpus itu kayak bener-bener serius gitu loh. Kayak apa sih? Kayak pendaftaran gitu-gitu. Perlu kayak gitu nggak sih, Teh? Kalau misalkan dari jalur pendaftaran kan pertama itu ada tes tulis. Nah, tes tulis itu seputar pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia lah gitu. Terus tentang perpustakaan yang ada di Bandung, yang di Indonesia. Pokoknya seputar itulah gitu. Abis itu ada seleksi wawancara sama ada kita dibikin video challenge gitu. Challenge-nya membuat kayak ajakan buat masyarakat untuk mengikuti membaca gitu lah. Minat bacanya buat dinaikkan loh gitu. Nah, dari ketiga itu menurut Teteh yang paling itu mana? Yang paling wah? Yang paling wah gitu. Iya. Kalau menurut aku sih bikin video itu ya. Karena jujur aku agak males ya buat bikin videonya gitu. Soalnya kan kayak
kita tuh harus bisa konsep kita nih mau apa nih, soalnya bukan tentang minat aja sih sebenarnya, pokoknya mah tentang literasi sama tentang buku, mau itu mengajak ataupun lain-lain juga bisa. Nah aku tuh sedikit awalnya kayak males gak mau, udah aja lah gitu, gak usah bikin video karena emang males banget buat ngedit-ngeditnya. Tapi ya karena ya udahlah seadanya gitu. Soalnya aku merasa gitu ya, kalau bikin video itu aku tuh kurang kreatif buat bikin video gitu. Jadi kayak ada ketakutan gitu loh sebelum bikin video. Tapi ya udahlah gitu, dijalanin aja dulu gitu. Tadi tuh ada ketakutan gitu. Nah, aku pengen tahu sih Tete gimana cara melewati ketakutan itu kayak gimana? Karena gini kan aku mikirnya, itu kan pendaftaran tuh kayak bulan Januari Februari gitu ya. Terus wawancara itu di awal Februari gitu ya. Yang membuat video itu antara Maret, April, Mei, kalau gak salah itu video 1, itu kan ada waktu 3 bulan. Terus 3 bulan berikutnya itu ada kita bikin video juga. Terus aku mikir gini, masa sih kamu sekarang gitu ya, setelah berbulan-bulan gitu menghadapi tes gitu, masa kamu gagal di tengah-tengah gara-gara kamu males gitu kan. Aku mikir gitu. Ya udahlah dijalanin. Jadinya ya mau gak mau, suka gak suka, dibuatlah videonya. Tapi akhirnya bisa ya, jadinya berhasil ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kalau boleh tahu kemarin tuh videonya tuh mengambil tema apa ya Teh? Yang pertama itu aku tentang mengajak teman-teman buat literasi gitu, kayak pentingnya literasi untuk menghindari kayak kan sebenarnya kemarin karena ada pemilihan presiden juga kan kalau nggak salah itu tuh waktu ada seksi duta baca itu. Jadi karena aku tuh suka lihat berita gitu ya, kayak sebenarnya tuh antara itu paslon tuh kan ada yang nyebar berita hoax gitu loh. Jadi aku tuh kayak ke teman-teman atau ke audiens yang tuh kayak udahlah, kita tuh kalau misalkan baca-baca berita nggak usah ditelan mentah-mentah gitu. Jadi harus kita telah dulu kebenarannya gitu. Terus aku di situ juga nyantumin kayak website buat ngecek itu berita valid apa enggak gitu. Nama websitenya Hoaxbuster. Tapi itu udah terverifikasi kan? Udah kalau misalkan ada berita hoax, yaudah langsung ada verifikasi. Ketahuannya. Ya. Kalian ngobrolnya jangan terlalu intens berdua gitu, kalian ke penonton juga di sini. Udah. Bagian di sini. Oh iya, sana berarti ya. Karena kalau terlalu ngadep kamera aku jadi pressure sebenarnya. Jadi gitu. Ya, udah di sini. Jadi gitu ya guys. Jadi jangan sampai kemakan hoax. Tadi apa? Booster. Hoaxbuster. Hoaxbuster. Oke. Jangan lupa guys, dicek di situ. Kalau setiap ada berita yang muncul atau berita yang kalian baca, dicek di situ. Iya, dicek dulu kebenarannya sebelum kita nge-share ke kerabat ataupun keluarga dan teman-teman lain-lainnya. Selama jadi duta baca, kira-kira benefit apa sih yang udah dirasain oleh Teh Jihan? Kalau benefit ya mungkin banyak ya, kayak kita punya teman-teman baru dengan minat yang sama gitu, suka baca buku, terus kita jadi tahu aja kayak ini nih apa sih buku ini bagus nih buat dibaca gitu, jadi punya rekomendasi baru gitu. Jadi kita sharing sama teman-teman, oh ini bukunya bagus buat dibaca gitu. Terus kayak selain itu kan aku jadi lebih kenal sama anggota perpus gitu, kayak Kang Fadil, Ibu Budi, Staf perpus ya. Dan semuanya gitu. Oh, hampir semuanya jadi kenal. Ya maksudnya kenal gitu. Enggak seakrab itu, tapi kenal gitu. Jadi ya banyak lah, apalagi kemarin kan di perpus ini yang ngadain acara yang kolaborasi sama Sentra Wiataguna yang yayasan tunanetra itu. Nah, jadi aku tahu tuh cara gimana sih seorang tunanetra kalau misalkan baca buku, dia kan pakai buku braille gitu. Terus kita diajari cara menulisnya, terus kita diajari gimana cara memapah orang yang tunanetra gitu. Jadi kalau menurut aku sebuah ilmu yang maksudnya
sulit didapatkan mungkin ya kalau di luar sana, tapi alhamdulillah karena ikut Duta Baca ini aku jadi tahu teman. Keren. Aku penasaran sih waktu itu yang apa sih panti asuhan itu ya? Iya. Untuk mempelajari itu sulit gak sih Teh? Kalau aku sih kalau sampai sekarang ya, aku jujur belum bisa baca huruf-huruf Braille. Soalnya kalau menurut aku sih cukup sulit. Terus kemudian aku bertanya-tanya kan sama bapak-bapak, ibu-ibu pengurus yang ada di Sentra Wiataguna gitu. Kira-kira bapak ini bisa mempelajari huruf ini berapa lama? Katanya tuh paling cepet itu 6 bulan kalau nggak salah. Ya paling lama ya lebih dari itulah kayaknya. Iya, soalnya aku lihat juga ya bukunya tuh kayak ya sulit lah buat kita untuk mengerti gitu. Jadi paling cepet itu 6 bulan, paling lama ya. Katanya ya, kata yang sudah berpengalaman. Tapi berarti sekarang udah bisa atau sedikit bisa ya? Sedikit-sedikit sih. Soalnya kayak kan itu kalau misalkan huruf abjad A B C D gitu. Kalau misalkan huruf Braille itu kayak pakai titik-titik gitu loh. Jadi suka kebalik-balik A B C D gitu. Jadi kayak maksudnya tuh garis kayak membentuk huruf A gitu. Tapi titik-titik gitu. Gimana sih? Aku tuh jadi gini. Ada jadi gini ya teman-teman ya. Kasih paham nih. Jadi ada 2 titik nih. 2 titik 2 kolom titik-titik, ada 3 baris. 1 2 3. Nah, nanti tuh kayak misalkan A tuh dibuletinnya yang misal ya, ini aku gak tahu A tuh benernya gini apa enggak. Misalkan A tuh yang dibuletin 1 2 4 gitu. Jadi itu set A tuh hurufnya titik. Jadi kalau pas diraba nanti ada yang menonjolnya gitu. Gitu. 6 titik. Jadi gitu. 2 kolom 3 baris. Nah, aku nih sebagai mahasiswa, sebenarnya aku mahasiswa yang suka kurang suka baca buku. Boleh nggak sih kasih tips dan triknya Teh biar jadi suka gitu? Waduh, kalau itu kayaknya susah sih kalau nggak dari keinginan diri sendiri. Susah itu. Soalnya kalau aku dulu sih kayak apa ya, menganggap orang-orang yang mau baca buku tuh kayak wah keren banget gitu, soalnya jadi pengetahuan tuh jadi luas banget gitu. Yang pertama sih kalau tips dari aku, kalau kamu mau mulai baca buku, mungkin baca buku yang sekiranya itu tuh minat kamu banget gitu loh. Misalkan kan aku tuh lebih suka baca buku yang tentang self development gitu, kayak pengembangan diri aku. Nah, jadi aku mulai baca buku ini nih, aku baca, suka, lanjut gitu. Tapi terus kalau misalkan untuk awal-awal juga usah target hari ini harus beres 1 buku misalkan. Nggak usah kayak 5 halaman, 10 halaman, yang penting kamu konsisten. Nanti insya Allah kalau misalkan kamu konsisten, nanti juga bakal suka sih. Kalau dari aku sih segitu tipsnya. Berarti cari buku dulu yang kita minat, terus jangan baca langsung banyak, tapi sedikit-sedikit asal konsisten. Itu tips dan triknya. Boleh nanti aku coba sih. Dulu aku sempet semester awal tuh baca buku terus karena itu tugas. Jadi sekarang udah gak ada tugasnya. Udah. Tapi berarti bagusnya kepada dosennya harus sering memberikan tugas nih. Biar rajin baca. Tapi sebenarnya aku rasain adanya tugas itu jadi apa ya? Jadi aku tuh lebih tahu tentang ya itu bacaan gitu, tentang genre-genre buku gitu. Jadi tahu aku. Iya kan? Iya. Pengetahuan kita tuh kayak bertambah gitu. Betul. Apalagi aku tuh punya teman yang suka baca buku, jadi asal ngobrolnya tuh kayak kelihatan banget kalau dia suka baca tuh ngobrol apa sih, pengetahuannya tuh lebih tinggi lagi. Jadi guys, jangan malas baca buku ya, jangan kayak aku. Iya, jadinya kayak kalau baca banyak buku tuh kelihatan gitu. Kalau diajak ngobrol tuh kelihatan kayak gitu. Ayo baca buku, jangan lupa daftar Duta Perpustakaan Unikom. Buat regenerasinya nih, Regenerasi. Aku masih bisa nggak?
Boleh kan? Tapi aku Masih bisa. nanti aku coba dulu dari diri aku sendiri untuk mungkin mulai suka baca buku, baru mungkin kalau udah suka terus ada minat jadi duta boleh. Amin ya Allah. Itu juga sih salah satu alasan aku gitu, mencari teman-teman yang punya minat sama. Karena kalau misalkan lingkungannya kita nggak ngedukung kita buat baca buku itu susah. Kalau misalkan lingkungannya ngedukung kayak wah ada teman-teman baca, masa aku enggak sih kan, kayak tergugah gitu. Lingkungan juga itu penting Lingkungan banget sih guys. Jadi kayak cari temen juga yang baik-baik. Jadi membangun kita untuk menjadi lebih baik lagi. Betul. Malah jauh tempat. Salah satu buku yang paling menurut Teh Jihan tuh paling menginspirasi Teh Jihan selama ini. Buku apa ya? Aku suka bukunya Alvin Syahrin. Aku tahu. Kamu tahu yang tahu. Loneliness? Iya. Nah, Tapi bukan bukunya, tapi aku tahu di ini apa sih IG, Instagram Reels iya. IG. Kan suka bikin video kayak ada gambar-gambarnya iya, gitu. itu kayak bagus banget. Dia juga ngeluarin buku baru tentang overthinking kalau nggak salah. Itu kayaknya next nih mau beli nih. Iya. Berarti yang udah dibaca itu Yang Loneliness itu sama apa ya? Aduh aku lupa. Soalnya udah lama bukunya aku baca. Tapi aku suka banget sama bukunya Alvin Syahrin. apa sih yang Teteh dapat dari sehabis baca itu? Sehabis baca itu kan kita jadi kayak lebih ke mengelola emosi gitu loh. Ais. Kayak misalkan kalau sepemahaman aku dari beberapa buku yang pernah aku baca dari Alvin Syahrin itu kayak sebenarnya kita mengelola diri kita sendiri. Soalnya kan kita nggak bisa nih ngubah pandangan orang lain ke kita. Iya, betul. Jadi hanya kita yang bisa mengelola emosi diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kan loneliness itu tentang kesepian gitu ya. Nah, kalau kamu kesepian tentang ini, kamu tuh harusnya kayak gimana gitu. Jadi ketika misalkan aku merasa diri aku sendirian, terus gak ada kayak aduh gitu, harapan tuh kayak udah hampa gitu kan. Kita lah sebagai manusia pastilah berada di titik-titik tertentu ya, dengan kayak hopeless kayak gitu. Tapi kalau misalkan dengan aku baca buku kayak ada yang ngingetin gitu. Oh iya, aku tuh gak boleh menyerah gitu, karena kalau misalkan aku menyerah kayak ya udah gitu, mana kesempatan yang lain tuh aku kayak harus dikejar kan. Jadi ya udahlah, kalau kesepian kayak gini mah orang-orang juga pasti kesepian gitu, karena pada dasarnya kan kita hidup sendiri gitu, memperjuangkan kehidupan sendiri gitu. Makanya itulah Sepintar-pintarnya kita bagaimana mengatasi itu ya, jangan terlalu berlarut sih itu. Iya, betul, jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan gitu. Apalagi kalau misalkan kita kepikiran, aduh mau menyerah. Iya, itulah. Aduh, itu mah Jangan. udah. No. Kalau misalkan kayak gitu sih kata aku mending ke psikolog aja. Tadi kan Teh Jihan bilang buku yang inspirasi itu yang tentang kayak gitu-gitu ya. Tentang self development. Iya, self development. Nah, berarti genre buku yang Teh Jihan suka tuh kayak apa itu? Kalau self development tuh Psikologi termasuk apa? kayaknya. Psikologi. Oh, jadi lebih suka ke kayak gitu ya? Ya, Nah, selain buku kayak gitu, selain buku psikologi ada nggak genre yang lain kayak misalkan novel, terus buku cerita atau buku sains mungkin boleh dikasih? kayaknya dulu aku pernah baca novelnya ini deh, Risa Saraswati yang itu. Risa Saraswati ya namanya? Iya, Saraswati. Yang apa sih? Yang hantu anak kecil itu. Peter CS. Iya. Oh iya bener kan? Bener. Sama yang hantu apa sih, hantu Belanda gitu. Iya, itu pokoknya ada dah bukunya. Pernah aku baca. Itu Di perpustakaan juga ada. Aku juga pernah baca buku itu. Aku juga pernah baca buku itu di mana? Iya. Ya di sini. Karena pas aku waktu SMA juga aku akses buat bacanya tuh lumayan sulit. Nah, pas aku kuliah di Unikom lumayan lengkap bukunya. Wah, mantap. Ya. Jadi jangan lupa guys, kuliah di Unikom. kalau mau misalkan akses baca buku lengkap, nah perpus Boleh dong, perpus Unikom tambahin novel-novelnya. Tambahin lagi yang baru, yang apa yang mahal. Yang terbaru, yang bestseller biar bisa baca. Contohnya apa Teh? Siapa tahu di ini ya. Waduh, Ya. apa ya? Apa Teh? Kayaknya ini apa sih?
Bentar, yang buku warna kuning itu Bu Yasin. Psychology of Money kalau nggak salah. Oh, Kamu tahu? enggak. Boleh Bu, aku juga mau baca. Boleh. Iya sih. Tapi kalau misalkan itu diain, aku juga mau baca itu. Aku tuh udah lihat di Instagram kan. Aku mau beli tapi lumayan juga kan harganya. Ya udah, itu paling aku kalau mau beli buku tuh ya udah di situ di harga pasti kayak mikir-mikir lagi. Jadi bener sih. daripada aku beli ini minjem nggak sih? Ya, betul. Tapi Bener kan? Tapi kalau sekarang kan udah ada e-book juga. Iya. E-book kan biasanya lebih murah ya. Iya sih. Cuman kayak kepuasannya kurang kerasa gitu Feels-nya. loh. Iya, feelsnya baca buku real book sama kayak gitu yang digital tuh wah beda guys. Harapannya teh buat harapan dari Duta Baca nih buat perpustakaan. iya. Semua. Kerja sama inilah maksudnya. Oh, buat kerja sama Glosarium. Oh enggak sama Duta Baca sama perpusnya. Mungkin dari aku harapannya semoga Duta Baca selanjutnya gitu bisa lebih mengeksplor lagi kayak apa sih yayasan yang kayak kalau tunanetra kan udah mungkin yayasan yang lainnya gitu kita ngajarin ke orang yang mungkin apa tunawicara ataupun kayak gitulah gitu. Terus aku juga berharap gitu mungkin ada studi banding gitu ya ke perpustakaan lain mungkin dari perpus gitu biar kita tahu wow yang perpus lain tuh kayak gimana biar wah boleh nih perpus tambahin koleksi ini nih Jadi gitu. ada Ada inspirasi iya. gitu. Bener. Dan semoga koleksi-koleksi bukunya bisa ditambah lagi. Terus nanti mungkin buat Duta Baca selanjutnya mungkin boleh mengadakan acara seminar gitu atau talk show lah gitu. Sama Duta Baca gitu buat mengajak teman-teman buat lebih ditingkatkan lagi literasinya gitu. Kenapa harus buat gas selanjutnya? Kenapa? Kalau Nggak Duta Baca yang sekarang aja tuh yang kalau seminar misalkan Duta Baca yang sekarang dikasih kesempatan gas. Berarti tinggal tunggu Gas. waktunya aja ya, betul. Tinggal tunggu aja informasinya di Instagram Perpustakaan Unikom. Berarti stay tune guys di Instagram Perpus Unikom, nanti bakal ada kejutan-kejutan. Ya maksudnya kayak tadi ya, mungkin ada seminar ya, kayak gitu-gitulah. Oke, berarti itu ya teh harapan-harapannya. Iya, harapannya. Kedepannya lah, antara kerjasama Duta Baca sama Perpus Unikom. Oke, ini udah boleh berakhir gak sih? Atau masih ada? Mau langsung masih lanjut juga boleh. tapi aku nggak tahu deh mau nanya apa. Katanya teh Jian mau nanya. Oh, aku sekarang nanya. Kira-kira nih kalau misalkan kamu ada kesempatan gitu buat ngikutin pendaftaran, kamu bersedia nggak sih? Dilihat Fahmi ngeselinnya sumpah. Aku sih lihat diri aku sendiri dulu ya. Mungkin aku kayak tadi aku bilang aku mungkin mulai bangun minat baca aku dulu, sama mungkin nulis aku dulu, baru kalau udah itu terbangun, kalau ada kesempatan juga aku mungkin bisa. Insya Allah kalau ada kesempatan juga ya. Pokoknya teman-teman kalau mau masuk Duta Baca Unikom, gaskeun. Gak usah banyak berpikir, gaskeun aja intinya mah. Selagi ada minatnya, gas. Gas, nggak usah banyak mikir. Tadi benefitnya juga banyak ya. Nah, insya Allah lah nanti kalau misalkan ada itu lagi, ada kesempatan, ya kan? Ya, Iya, semangat. kita mendukung. Aku mau nanya nih, tugas apa sih, mata kuliah apa sih yang bikin kamu tadi membaca banyak hal? Aku pengen tahu. Aduh apa ya? Aduh aku lupa lagi namanya. Matkul. Bentar, ini cut dulu gak sih? Aku mikir dulu. Ada matkul apa ya? Aku nggak tahu nama dosennya dong. Waduh. Ekonomi. Semester berapa? Ekonomi semester 1. Ekonomi.
Pokoknya ekonomi gitu. Iya, aku lupa banget gak sumpah, tapi aku tahu dosen. Oh. Jadi aku ingatnya dosen. Pokoknya mata kuliah semester 1 itu membuat Teori ekonomi mikro, Ah, matematika ya. ekonomi. Teori ekonomi. Nah, ya jadi matkulnya yang buat aku jadi banyak baca buku itu teori ekonomi. Makasih ya udah diingetin. Nah, itu. Jadi kayak setiap akhir satu minggu itu setiap akhir kayak antar Sabtu ke Minggu kita harus ngumpulin satu buku yang kita baca. Jadi dimulai dari sebutin judul bukunya, jenis bukunya, terus nanti ada jadi kayak di tabel gitu teh. Nama, judul buku, penerbit, tahun terbit, terus sama kesimpulan yang apa yang kita dapat setelah baca buku itu. Jadi kayak gitu. Berarti buat bapak atau ibu dosennya mohon ditingkatkan lagi tugas-tugasnya. Kasih kata motivasi untuk yang nonton di Waduh. podcast kali ini. Ya udah, kata-kata aku buat penonton mah ya udah jangan menyerah, tetap semangat, hidup terus berjalan. Jangan sia-siain waktu karena waktu itu berharga. Pokoknya mah selagi ada kesempatan digasin aja. Apa deh? Udah ya. Mau sendiri atau mau ditemenin? Boleh kali tuh temenin tuh. Boleh, aku kesini pindah. Iya, kalau dari teman. Oke, sini. Podcastnya sudah berakhir. Gimana nih? Teh. Aku bingung. Pokoknya podcast Glosarin tuh seru-seru banget. Ikutin terus keseruannya. Sekian. Aku Suci. Aku Jihan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Glosarin.